dimasukkan ke dalam kartograf. Kalian periksa di JJ, kalau punya Doppler ya Doppler, kalau misalkan dia takikardi atau bradikardi, kalian beri oksitosin. Ibu suruh beri oksigen. Ibu suruh miring ke kiri ya. Terus selanjutnya Menyiapkan ibu dan keluarga untuk membantu proses meneran. Beritahukan pada ibu bahwa pembukaan sudah lengkap dan keadaan janin cukup baik. Kemudian bantu ibu menemukan posisi yang nyaman dan sesuai dengan keinginannya. Ibu, ini memang pembukaannya sudah lengkap. Sudah waktunya ibu untuk mengejan. Nanti dibantu ya Bapak untuk ibu mengejan, diberi semangat, dikasih makan sama minum kalau misalkan tidak di luar kontraksi ya. Ibu mau posisi seperti apa untuk mengejar nanti? Mau setengah duduk, jongkok, atau miring ke kiri atau nungging, terserah ibunya ya. Terus selanjutnya minta keluarga membantu menyiapkan posisi meneran jika ada rasa ingin meneran atau kontraksi yang kuat. Pada kondisi itu ibu diposisikan setengah duduk atau posisi lain yang diinginkan dan pastikan ibu merasa nyaman. Nah itu tadi Bapak, kalau ibunya pengen setengah duduk, coba bantu Bapak membantu posisi ibu setengah duduk. Bapak bisa di belakang ibunya. Kemudian mengajari ibu cara meneran yang benar. Bahwa cara meneran yang benar nanti meneran hanya waktu sakit saja ya ibu ya. Tarik nafas panjang, kemudian dagu ditempelkan ke dada, kemudian ngeden dengan pusatnya di perut, jangan di leher seperti itu. Nah, lanjutnya laksanakan bimbingan meneran pada saat ibu merasa ingin meneran atau timbul kontraksi yang kuat. Bimbing ibu agar dapat meneran secara benar dan efektif, dukung dan beri semangat pada saat meneran dan perbaiki cara meneran apabila caranya tidak sesuai. Bantu ibu mengambil posisi yang nyaman sesuai pilihan, anjurkan ibu untuk beristirahat di antara kontraksi, anjurkan keluarga memberi dukungan dan semangat, berikan cukup asupan cairan oral, menilai DJJ setiap kontraksi uterus selesai, segera rujuk jika bayi belum atau tidak akan segera lahir setelah pembukaan lengkap dan pimpinan meneran kurang lebih dari 120 menit 2 jam pada. Ayo Bu, coba kalau sakit meneran Bu. Iya, ya pinter Bu. Aduh salah ngedennya. Kalau misalkan ngedennya salah, ayo coba diperbaiki lagi ngedennya. Tarik nafas panjang, tempelkan ke dagu, ngeden di perut. Ayo Bu. Oh iya, kalau sudah benar, pinter Bu. Ayo ngeden sampai kepalanya running. Ah, pinter Bu, pinter. Nah, ini kalau nggak sakit, ayo Bapak minta tolong ibunya dikasih minum dulu. Ya. Nah, sakit lagi. Iya, pinter. Ayo ngeden, pinter. Terus persiapkan untuk melahirkan bayi. Letakkan handuk bersih untuk mengeringkan bayi di perut bawah ibu jika kepala bayi telah taruh di perut atas ibu. Kemudian kain dibentuk sepertiga, ditaruh di bawah bokong ibu. Permisi ya Bu, bokongnya diangkat dulu. Taruh, kemudian buka parteset, kemudian selanjutnya pakai sarung tangan. Nah, setelah pakai sarung tangan selanjutnya pertolongan untuk melahirkan bayi, lahirnya kepala. Setelah tampak kepala bayi dengan diameter 5-6 cm membuka vulva, maka lindungi perineum dengan satu tangan yang dilapisi dengan kain bersih dan kering. Tangan yang lain menahan belakang kepala untuk mempertahankan posisi fleksi dan membantu lahirnya kepala. Anjurkan ibu meneran secara efektif atau bernafas cepat dan dangkal. Nah, setelah kepala 5-6 cm di depan vulva,
Ini namanya kalau kita bilang stenen, bahasa panjangnya seperti yang di checklist. Stenen kalian bisa pakai kain steril, yang kalau misalkan kalian siapkan kain steril, bisa kalian pakai jari. Kalau kain steril sama bentuknya segitiga, kemudian kita lakukan stenen. Kalau pakai jari sepertiga ini kita lakukan stenen. Posisinya tangan bentuk V antara ibu jari dan telunjuk. Kemudian tangan yang kiri di atas kepala menahan agar kepala tidak terlalu fleksi. Ya. Jadi posisinya seperti itu ya. Di sini stenen. Stenen ini untuk melindungi perineum agar dia tidak robek. Kalaupun robek, agar robeknya tidak terlalu panjang ya. Jadi ini kalau skill ya, skill bidan dalam stenen itu beda-beda. Ada bidan yang terkena stenennya bagus sehingga dia bayi besar pun dia tidak robek. Tapi faktor robekan perineum itu banyak. Selain skill penolong juga faktor ibu ya dan janin ya. Jadi posisi stenen kiri terus kanan, kemudian yang kiri seperti ini ya. Yang sering salah kalau ujian adalah posisi tangan, mesti sini gini ya. Tolong beri nanti didorong anaknya. Nah posisinya seperti ini. Bu, kalau sakit ngeden ya, ayo bu ngeden, iya pinter, ayo bu ngeden, pinter, oh sudah nggak sakit, istirahat dulu, ayo bapak dikasih minum ibunya, ayo yang semangat, sakit lagi, ayo ngeden, pinter, susah kan yang ini, pinter, ayo ngeden, pinter bu, ayo pinter ngeden, iya pinter, ayo keluarkan. Enggak jengkek bu. Yang satunya enak. Nah setelah keluar kepala keluar, ayo lanjutkan Rida. Periksa kemungkinan adanya lilitan tali pusat, ambil tindakan yang sesuai jika hal itu terjadi. Segera lanjutkan proses kelahiran bayi. Oh iya gini, bener ini. Diputer-puter ya, terus lanjutkan. Perhatikan jika tali pusat melilit leher secara longgar, lepaskan lilitan lewat bagian atas kepala bayi. Jika tali pusat melilit leher secara kuat, klem tali pusat di dua tempat dan potong tali pusat di antara dua klem tersebut. Ya. Setelah kepala lahir, setelah stenen kepala lahir, kita periksa adakah lilitan tali pusat. Nah, lilitan tali pusat kalau misalkan dia longgar, ini misalkan longgar ya, misalkan dia longgar, kita ambil tali pusatnya, kita lepas melalui atas kepala bayi. Tapi ini gini loh Rek, iya ada masuk ya. Tapi kalau ini dia seret, kalian longgarkan kok nggak bisa, kalian klem. Ini sudah kalian klem. Wis owe ini. Kepiye sampai tenanan. Kalau badan belum lahir dia nggak akan nangis. Ya, kalau misalkan ini dia lilit kuat, kita gunting. Nah ini kan nantinya lepas loh. Nah kemudian kita lepaskan. Itu ya. Ini yang normal dia tidak ada lilitan tali Pusat. Enggak ada ansatnya. Nah terus
Kalau tidak ada lilitan tali pusat, lanjutannya adalah tunggu Setelah- dia putar iya. Setelah Lanjutkan. kepala lahir, tunggu putaran paksi luar yang berlangsung secara spontan. Ya, tunggu dia paksi luar. Dia nanti akan muter sendiri ke kanan ataupun ke kiri. Ya. Ini dia betul. Ya. Terus setelah dia putar paksi luar, pegang, ya, lanjutkan kata-katanya. Lahirnya bahu. Setelah putaran paksi luar selesai, pegang kepala bayi secara biparental. Anjurkan ibu untuk menelan saat kontraksi dengan lembut. Gerakan kepala ke arah bawah dan distal hingga bahu dengan cepat di bawah arkus pubis, dan kemudian gerakkan ke arah atas dan distal untuk melahirkan bahu belakang. Nah, setelah stenen periksa tali pusat, ini namanya biparietal. Tangan kiri di bawah, tangan kanan di atas seperti ini. Kemudian ayun kepala bayi ke bawah sehingga bahu atas lahir di bawah arkus pubis. Kemudian ayun ke atas sehingga bahu belakang lahir. Setelah bahu belakang lahir, kita posisinya kita balik kanan jadi yang di bawah, kemudian kiri yang di atas. Ini namanya sanggah susur. Lanjutkan. Lahirnya badan dan tungkai. Sanggah susur. Setelah kedua bahu lahir, satu tangan menyangga kepala dan bahu belakang, tangan yang lain menelusuri dan memegang lengan dengan siku bayi sebelah atas. Setelah tubuh dan lengan lahir, penelusuran tangan atas berlanjut ke punggung, bokong, tungkai, dan kaki. Pegang kedua mata kaki, masukkan telunjuk di antara kedua kaki dan pegang kedua kaki dengan melingkarkan ibu jari pada satu sisi dan jari-jari lainnya pada sisi yang lain agar bertemu dengan jari telunjuk. Tadi kan tangan kanan menyangga, tangan kiri menelusuri. Jadi tangan kiri ini diam, tangan kanan mengikuti gerakan bayi. Jadi ayo disanggah, ini kepala disanggah ya. Nah, tangan kanan ini juga melindungi ini tangannya agar tidak menjungkit. Jadi ini dipegang, ini disanggah, ini juga agar tidak menjungkit. Nah, ini yang tangan kanan mengikuti, tangan kiri tetap diam di atas. Nah, seperti ini. Saat Keluar kaki lahir, telunjuk langsung selipkan di kaki. Nah, saat kaki lahir, kita sudah menjepitnya, posisinya seperti ini sampai ke mata kaki ya. Kemudian kita taruh di atas perut ibu. ibu. Nah, ini dengan tali pusatnya yang masih satu ya. Nah, terus lanjutannya keringkan. Lanjutannya Asuhan bayi baru lahir, lakukan penilaian selintas. Apakah bayi cukup bulan? Apakah bayi menangis kuat dan atau bernafas tanpa kesulitan? Apakah bayi bergerak dengan aktif? Bila salah satu jawaban adalah tidak, lanjut ke langkah resusitasi pada bayi baru lahir dengan asfiksia. Lihat penuntunan belajar resusitasi bayi asfiksia. Bila semua jawaban adalah ya, lanjut ke langkah selanjutnya. Keringkan tubuh bayi mulai dari muka, kepala, dan bagian tubuh lainnya kecuali kedua tangan tanpa membersihkan vernix. Ganti handuk basah dengan handuk atau kain yang kering. Pastikan bayi dalam posisi dan kondisi aman di perut bagian bawah ibu. sudah. Saat bayi lahir langsung melakukan penilaian segera. Apakah bayi menangis, warna kulitnya kemerahan atau kebiruan, apakah dia cukup bulan. Kalau dia nggak nangis, dia kebiruan atau dia prematur, langsung ini dipotong tali pusatnya, langsung kalian bawa ke resusitasi sana, tempat resusitasi. Nanti resusitasi diajarkan oleh Bu Fia. Kalau bayinya normal, kalian lakukan pengeringan mulai dari muka sampai badan sampai ke kaki, terus habis itu ganti handuk. Jika handuknya basah, ini enggak ada ya. Nggak ada, Bu.
ini diganti handuk, gantikan ini handuk satunya. Terus selanjutnya Periksa kembali uterus untuk memastikan hanya satu bayi yang lahir hamil tunggal dan bukan kehamilan ganda. Gemeli. nah ini setelah ganti handuk, nah baru ini kan hangat ya, langsung kalian pegang TFU-nya di sini. Apakah TFU-nya setinggi pusat atau melebihi pusat? Kalau setinggi pusat artinya sudah tidak ada bayi kedua. Kalau di atas pusat kita curiga ada bayi kedua. Selanjutnya suntik oksitosin ya toh. Beritahu bahwa ia akan disuntik oksitosin agar uterus berkontraksi baik. Nah, setelah itu Bu, ini saya suntik oksitosin ya, biar nanti tidak terjadi perdarahan. Nah, suntik oksitosin itu di paha lateral kiri depan, sepertiga paha lateral kiri depan. Coba baca. Dalam Ya. 2 cm ya jaraknya ya kalau yang sebenarnya ya. Setelah itu kita lindungi, kemudian kita gunting dengan gunting tali pusat. Ini kita gunting. Setelah itu ini lepas, ini klem, terus selanjutnya pemotongan dan pengikatan tali pusat dengan satu tangan pegang tali pusat dan yang telah dijepit, lindungi perut bayi dan lakukan pengguntingan tali pusat di antara dua klem tersebut. Ikat tali pusat dengan benang DTT atau steril pada satu sisi, kemudian lingkarkan lagi benang tersebut dan ikat tali pusat dengan simpul kunci pada sisi lainnya. Lepaskan klem dan masukkan dalam wadah yang telah disediakan. nah mengikat pun juga ada skillnya ya. Jadi mengikatnya adalah di sebelumnya klem ya, jangan di sebelum klem. Nah tangannya seperti ini. Seperti ini nanti, jadi ini kita tarik, nah ini kita tarik seperti ini ya, ini 1 kali, kemudian kita ulangi lagi 2 kali karena talinya pendek, saya 1 kali aja ya. Terus dibalik tali yang sisi satunya, 2 kali juga ya, baru setelah itu klemnya dilepas. Terus Letakkan bayi tengkorak di dada ibu untuk kontak kulit ibu bayi. Luruskan bahu bayi sehingga dada bayi menempel di dada ibunya. Usahakan kepala bayi berada di antara payudara ibu dengan posisi lebih rendah dari puting susu atau areola mami ibu. Selimuti ibu bayi dengan kain kering dan hangat. Pasang topi di kepala bayi. Biarkan bayi melakukan kontak kulit ke kulit di dada ibu paling sedikit 1 jam. Sebagian besar bayi akan berhasil melakukan inisiasi menyusu dini dalam waktu 30-60 menit. Menyusu untuk pertama kali akan berlangsung sekitar 10-15 menit. Bayi cukup menyusu dari 1 payudara. Biarkan bayi berada di dada ibu selama 1 jam walaupun bayi sudah berhasil menyusu. nah, jadi setelah pemotongan tali pusat dan pengikatan dilakukan IMD. IMD di dada ibu, luruskan dengan puting kepalanya, kemudian kita miringkan kepalanya ya. Nah kemudian setelah itu kita pakai topi ya. Ibu, ini bayinya biar di dada ibu ya, dia nanti akan menyusu sendiri. Kemudian nanti dipegangi ya Bu ya anaknya ya. Jangan dilepaskan ya Bu, dan jangan dipegang juga terlalu kuat, nanti kasihan bayinya. Nah nanti bayinya ini di dada ibu selama 1 jam biar dia hangat dan menyusu ya. Setelah IMD, nah kita masuk ke kala 3. Selanjutnya kala 3. Pindahkan klem tali pusat hingga berjarak 5-10 cm dari vulva. Letakkan 1 tangan di atas kain pada
perut bawah ibu di atas simfisis untuk mendeteksi kontraksi. Tangan lain memegang klem untuk menegangkan tali pusat. Nah, ini kalau misalkan kalian punya kain tadi kainnya, karena ini kan tadi darah-darah, biar perutnya ibu tidak kena darah, kalian punya kain tapi nggak bolong seperti ini ya. Taruh kainnya sini, terus klemnya ini dimajukan sekitar 5 cm di depan vulva. Nah, setelah dimajukan, agak susah. Posisi tangan saat PTT seperti ini. Ini kita jepit dengan jari dan telunjuk dan jari tengah. Kemudian tangan yang lain di atas simfisis melakukan dorso. Dorso itu dorong ke belakang. Artinya ini didorong ke bawah. Belakang itu kan belakang ibu. Ini kan belakang ibu ya. Dorso. Kemudian kranial ke arah kepala. Kranial kan kepala. Jadi nanti dorso kranial gitu. Dorso Dari bawah ke atas. iya. Bukan ke belakang, ke arah kepala. Dorso kranial. Coba baca. Tegangan tali pusat. Jadi ini hanya ditegangkan, bukan ditarik. Kemudian di sini dorso kranial. Nah, justru dorso kranial ini yang akan mendorong tali pusat semakin keluar. Nah, kalau misalkan ada tali pusat memanjang seperti ini, artinya dia sudah lepas. Jadi kalau APN ditambah teorinya seperti ini. Saat kita mau melakukan PTT, periksa dulu adanya tanda-tanda pelepasan plasenta, yaitu adanya semburan darah, tali pusat bertambah panjang, perut globuler, atau artinya ada kontraksi. Baru kita melakukan yang namanya PTT dan dorso kranial tadi ya. Setelah tanda-tanda plasenta lepas, kita lakukan PTT dorso kranial. Nah, ini nanti dia akan bertambah maju. Nah, teori yang lain lagi adalah pengecekan bahwa adanya atau lepasnya plasenta dengan cara Kushner dan lain-lain, nanti dibaca ya. Kalau diketuk dia bergetar, berarti artinya belum lepas. Kalau tidak bergetar dia lepas. Nah, seperti itu ya, nanti dibaca. Nah, setelah PTT dan dorso kranial, nah, kalau misalkan dia tidak berkontraksi, Bapak tolong puting susunya ibu distimulasi biar terjadi kontraksi. Nah, terus di APN, kalau selama dia 15 menit dia tidak lahir, apa yang dilakukan? Sudah sampai situ? Tadi bacanya? Iya. Memberikan oksitosin kedua ya. Jadi kita buka oksitosin lagi kedua, kita suntik. Bu, karena ari-arinya 15 menit belum lahir, saya suntik oksitosin 10 unit. Setelah itu melakukan Kateterisasi. apakah kandung kemihnya penuh. Kalau kandung kemih penuh, kita lakukan kateter. Nah, setelah kateter, sudah selesai kateter, baru kita ulangi lagi melakukan PTT dan dorso kranial selama 15 menit kemudian. Nah, jika 15 menit lagi tidak lahir, berarti kan artinya 30 menit dia tidak lahir. Perhatikan apakah ada semburan darah yang keluar. Kalau misalkan ada semburan darah yang keluar, artinya ada sebagian plasenta yang lepas, sehingga kita bisa melakukan plasenta manual. Tapi kalau tidak ada darah yang keluar, jangan sekali-kali melakukan plasenta manual, karena kemungkinan curiganya dia adalah plasenta akreta atau inkreta yang penempelannya terlalu kuat, sehingga kalau di plasenta manual justru nanti akan menimbulkan perdarahan dan kalian tidak akan bisa sampai bersih, karena kan dia terlalu jonjotnya terlalu ke dalam endometrium ya.
Nah, sudah sampai langkah itu, selanjutnya Saat ini. plasenta muncul, Nah, saat plasenta muncul di introitus vagina, lahirkan plasenta dengan kedua tangan, pegang dan putar plasenta hingga selaput ketuban terpilin, kemudian lahirkan dan tempatkan plasenta pada wadah yang telah disediakan. nah, setelah plasenta lahir, pegang, kemudian pilin searah jarum jam, pelan-pelan, jangan sampai selaputnya tertinggal. Baru kita masukkan ke dalam kendir. Sebelumnya bisa juga kalian periksa ya. Lengkap atau Iya, nanti ada langkahnya sendiri. Selanjutnya, rangsangan taktik masase. nah, setelah plasenta lahir jangan kemana-mana dulu, langsung masase uterus selama 15 detik. Setelah Artinya 15 kali, caranya 1, 2, sampai uterusnya berkontraksi. Terus menilai perdarahan plasenta kedua sisi, periksa kedua sisi plasenta maternal feta, pastikan plasenta telah dilahirkan lengkap, masukkan plasenta ke dalam kantung plastik atau tempat khusus. Evaluasi kemungkinan laserasi pada vagina dan perineum, melakukan penjahitan bila terjadi laserasi derajat 1 dan 2 yang menimbulkan perdarahan. Bila ada robekan yang menimbulkan perdarahan aktif, segera lakukan penjahitan. nah, ini biasanya ada tempat wadah yang besar seperti kong, mana ya tadi ya, kong, nah ya, ini kita periksa apakah ada kotiledon yang bolong atau yang lepas. Kemudian kita periksa kedalamannya, biasanya 2 cm, periksa diameternya sekitar 15 cm, kemudian periksa ini selaput ketubannya, coba seperti ini, apakah ada yang robek, kemudian sisi maternalnya di sini, apakah ada selaput ketuban yang robek, kemudian panjang tali pusat sekitar 30 sampai 50 cm. Nah, setelah kalau misalkan ini sudah dipastikan nggak ada yang tertinggal, kita periksa ke laserasi, apakah ada laserasi. Nah, laserasi itu nggak hanya terjadi di sini, juga bisa terjadi di atas samping. Jadi kalau lihat ya, di atas juga di samping ya, apakah ada laserasi. Kalau nggak ada berarti tidak perlu penjahitan. Selanjutnya, Asuhan pasca persalinan, pastikan uterus berkontraksi dengan baik dan tidak terjadi perdarahan pervaginam. Pastikan kandung kemih kosong, jika penuh lakukan kateterisasi. kalau ini nanti dibaca sendiri, dia adalah asuhan kala 4. Artinya setelah nggak ada perdarahan, kita tetap memastikan kontraksi, apakah kontraksinya bagus, perdarahannya tidak ada, kemudian baru kita bersihkan ibu dengan air DTT ya, jangan dengan klorin ya. Ibunya kita bersihkan. Nah, kita bersihkan, kemudian ini tadi sudah 1 jam, anaknya kita ambil, kita taruh di box bayi. Setelah kita bersihkan, kemudian kita beri baju ibunya. Ya, ibunya kita beri baju, kita kasih underpad atau underpad atau pembalut ya. Nah, setelah ibunya bersih, pakai baju, kita ke bayinya. Nah, bayinya ini setelah 1 jam kita lakukan pemeriksaan fisik dari atas ke bawah. Kemudian kita injeksi dengan Vitamin. tadi ada nggak spek 1 cc? Kita injeksi dengan vitamin K 1 mg. Jadi vitamin K itu ada yang 1 ampulnya isi 10 mg, ada yang isi ampulnya
2 mg. Baca dulu. Jadi seberapa kalian ambilnya? Kalau 2 mg otomatis kalian ngambilnya 0,5 cc. Tapi kalau 10 mg kalian ngambilnya hanya 0,1 cc. Pakai sepet yang 1 cc ya. Iya, Bu. Suntik di paha depan sebelah kiri. Sama seperti kalau mau nyuntik tadi oksitosin ya, di bayi sebelah sini, sebelah kiri. Nah, setelah 1 jam pemberian vitamin K, kalian saat memberikan vitamin K jangan lupa salep mata. Setelah 1 jam pemberian vitamin K, baru di sebelah kanan imunisasi hepatitis 0. Nah, setelah bayinya beres, kita masukkan box bayi dengan lampu yang hangat. Jangan lupa melanjutkan observasi ibu kala 4 kan selama 2 jam. TTV setiap 15 menit pada jam pertama, 30 menit pada jam kedua. Nadi, suhu, TFU, perdarahan, kandung kemih ya itu. Nah, setelah itu kalian bersihkan peralatan. Ini masuk ke dalam klorin semua. Sampah masuk ke dalam sampah ya. Kemudian semuanya ini taruh ke dalam kendil. Nah, dibersihkan semuanya termasuk sarung tangan. Kalau sarung tangannya ini ya kita buang aja. Kalau sarung tangannya steril baru kalian steril lagi. Ya, semuanya dibersihkan. Terakhir cuci tangan dan dokumentasi. Nah, ini tadi adalah praktikum